Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswi SMA Negeri 1 Boyolali. Selamat berjumpa dengan saya, Anang Anggono. Nah, kalian bisa memanggil saya dengan Pak Anang, biasa dipanggil dengan Pak Anang. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian sudah bergabung dengan SMA Negeri 1 Boyolali. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang mengapa sih kita harus mempelajari PKWU ini, atau kenapa sih ada pelajaran PKWU di semester ini atau tahun pelajaran ini. Nah, pelajaran PKWU ini tidak kalah pentingnya dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, ini akan memberi bekal kalian di dunia kerja nantinya. Materinya akan sangat menarik karena ini tergantung dari ide dan kreativitas kalian masing-masing. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita mempelajari PKWU. Nah, dapat dilihat usia rata-rata orang Indonesia itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, kurang lebih nanti kalian akan lulus SMA kemudian kuliah. Itu kurang lebih kalian akan di rentang tahun antara 2025 sampai 2030, di mana pada rentang tahun tersebut, nah itu usia rata-rata orang Indonesia itu ada di rentang sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, itu populasi mayoritas orang Indonesia itu akan berusia muda. Usia muda tersebut itu adalah usia yang aktif untuk bekerja. Nah, ini usia aktif bekerja itu akan lebih besar daripada usia pasif bekerja, atau orang yang kerja pada tahun 2025 sampai 2030 nanti akan lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Nah, ini yang kita sebut dengan bonus demografi, di mana usia aktif bekerja itu lebih besar daripada usia pasif bekerja. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung tumbuhnya perekonomian Indonesia jika dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya dengan pendidikan yang baik. Jadi kalian dibekali pendidikan yang baik. Nah, akibatnya apa? Dampaknya apa? Ketika usia yang aktif bekerja itu lebih besar daripada yang pasif bekerja, persaingan dunia kerja akan semakin ketat. Jadi nanti ketika kalian lulus, kalian akan semakin banyak saingannya dengan individu-individu lainnya yang seusia kalian. Nah, di samping itu, sebelum memasuki era revolusi industri 4.0 yang kita hadapi saat ini, dulu jauh di abad 18 kita telah memasuki revolusi industri pertama, yaitu dengan adanya mesin uap dan manufaktur. Kemudian revolusi selanjutnya yaitu di abad ke-19, adanya produksi massal dan mesin listrik. Kemudian dengan adanya munculnya komputer
dan teknologi informasi. Nah, saat ini kita berada di revolusi industri 4.0, di mana banyak sekali mesin-mesin yang sudah kecerdasannya sudah hampir mendekati manusia. Nah, itu dampaknya apa? Yaitu pekerjaan yang dulu dikerjakan manusia sekarang bisa dikerjakan oleh mesin. Nah, untuk selanjutnya, revolusi selanjutnya yaitu kita sebut dengan Society 5.0. Ini akan terjadi saat ini sampai masa depan. Jadi kalian nanti akan menghadapi di 2030-an itu akan menghadapi yang kita sebut Society 5.0 ini. Nah, ini mulai sekarang sudah banyak robot-robot dan kecerdasan buatan yang mulai menggantikan pekerjaan manusia. Nah, dampaknya apa? Tadi ada mesin-mesin, ada revolusi industri, itu persaingan dunia kerja akan semakin ketat. Nah, di samping bonus demografi tadi, kalian akan semakin banyak saingannya dengan orang-orang yang seusia kalian ketika mencari pekerjaan. Selain itu, kalian juga akan bersaing dengan mesin. Jadi di tahun 2030-an nanti, selain kalian bersaing dengan individu manusia, kalian juga akan bersaing dengan mesin-mesin. Nah, dampaknya adalah persaingan dunia usaha akan semakin ketat. Nah, itulah kenapa mata pelajaran PKWU itu penting. Selain kalian mendapatkan bekal agar bisa bersaing di dunia kerja atau mencari pekerjaan, kalian juga diberi bekal untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kita mulai memasuki ke bidang-bidang yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, bidang PKWU itu nanti dibaca di buku paket itu ada 4 bidang. Yang pertama itu kerajinan, kedua rekayasa, ketiga pengolahan, dan keempat budidaya. Nah, untuk semester ini di kelas 10 kita akan mempelajari bidang kerajinan. Jadi nanti kalian di buku paket silahkan fokus di bidang kerajinan ini, khususnya bidang kerajinan non benda. Nah, mulai sekarang silahkan searching, googling, baca apa itu sih budaya non benda. Selanjutnya ini adalah peta materi untuk materi PKWU kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Nah, di awal-awal ini materinya yaitu adalah karakteristik kewirausahaan. Kita akan belajar apa itu sih wirausaha, kemudian apa itu sih kewirausahaan, kemudian kita akan belajar dari para pengusaha yang sukses. Kemudian ada bidang perencanaan. Ini kita akan mempelajari bagaimana sih merencanakan usaha. Kemudian ada bidang perancangan. Kemudian ada materi produksi. Jadi di sini di produksi ini kalian akan berkreativitas sesuai dengan ide dan gagasan kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya itu adalah penghitungan biaya produksi. Kita akan mencoba mencari gimana sih produksinya agar bisa ditekan, kemudian kita pengen dapat untung berapa, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pemasaran. Setelah dibuat, diproduksi barangnya, kita akan melakukan pemasaran. Nah, di tahap terakhir atau materi terakhir yaitu evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi dari tahap perencanaan sampai pemasaran tadi, sehingga nanti kalau kita mau melakukan
usaha lagi, kita sudah bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan di tahap-tahap sebelumnya. Nah, untuk kesimpulannya, untuk bidang PKWU itu ada 4. Yang pertama yaitu kerajinan, rekayasa, pengolahan, dan budidaya. Nah, untuk semester ini kita akan belajar yang bidang kerajinan, khususnya untuk non-benda. Nah, untuk materi-materi di bidang kerajinan yaitu ada kewirausahaan, perencanaan, perancangan, produksi, kemudian ada perhitungan biayanya untuk produksi, pemasaran, dan evaluasi. Kemudian PKWU itu mata pelajaran yang penting, jangan dianggap sepele. Karena apa? Karena nanti seperti tadi kita akan mengalami bonus demografi. Selain daripada itu juga kita akan bersaing dengan mesin-mesin dalam bekerja, sehingga kita harus memiliki daya saing yang lebih. Nah, untuk itu kita bisa menciptakan lapangan kerja, kita belajar dari mata pelajaran PKWU ini. Untuk pembahasan kali ini saya kira cukup sekian. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kita memanfaatkan fasilitas platform pembelajaran daring yang kita pakai. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.